Ya, saudara-saudara sekalian, di sini ada orang yang bertanya, namanya Bagek Kembar. Ya, Bagek Kembar ini bertanya, yang menjelaskan Trinitas saja enggak, ajak bingung, tidak tahu dalil. Satu menjadi tiga, enggak bisa, tiga jadi satu, enggak bisa pula. Ya, Trinity itu tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Itu yang sebenarnya Trinity. Sedangkan ada juga Trinity, tiga hipostasis yang sama di dalam satu hakikat. Itu oneness. Jadi Trinity yang berbau oneness. Jadi kalau ada juga Trinity, tiga hipostasis, ya ketiganya setara di dalam satu hakikat, itu juga cenderung menjadi oneness. Ya, saudara-saudara sekalian, banyak pemahaman tentang Trinity di umat Kristen. Tapi saya selaku seorang teolog memahami Trinity itu tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Trinity yang saya pahami yakini benar adalah Trinity subordinasi. Ya, jadi tidak setara. Jadi Bapa lebih besar dari Sang Anak. Ya, Bapa lebih besar dari Sang Anak. Dan Bapa bukan anak. Ya, jadi ketiga-tiganya itu Bapa, Anak, dan Roh itu ada tiga yang dibedakan, berbeda, tetapi sebenarnya satu. Yang sebenarnya apa itu adalah dia harus ditaati perintahnya. Jadi baik Roh Kudus itu jangan dipahami sebagai untuk Bapa saja atau Allah, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Tetapi roh itu harus dipahami juga berdasarkan penjelasan dari Perjanjian Lama. Ada 7 macam roh yang perlu kita harus perhatikan itu. Ya. Jadi jangan mau dipusingkan dengan bahwa Allah itu roh. Ya. Memang Allah itu roh, tetapi di dalam Perjanjian Lama roh itu masih terbagi-bagi lagi. Dan perlu diketahui bahwa ada roh jahat atau roh setan atau roh iblis. Nah, itu lawannya adalah Roh Kudus. Jadi kalau yang bapaknya Tuhan Yesus itu rohnya itu kudus, sangat kudus. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri ya rohnya dari Roh Kudus. Berarti dia juga kudus. Ya. Sedangkan malaikat-malaikat yang taat kepada Bapa atau yang taat kepada Allah, itu pasti rohnya kudus. Ya. Karena roh itu penting untuk hidup. Ya. Kalau tidak ada rohnya orang ya tidak hidup. Kalau orang gila ada rohnya, tetapi hanya roh hayat, roh hidup. Dia tidak mempunyai roh pengetahuan atau roh takwa. Roh yang paling diapresiasi di Alkitab itu roh takwa, bukan kecerdasan, ya, atau apalagi roh kekuasaan. Di kitab suci Al-Quran juga diperintahkan untuk bertakwa. Ya, jadi roh takwa itulah roh yang diapresiasi oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, Trinity itu harus dipahami dengan baik dan benar. Ya. Jadi ada tiga hipostasis. Hipostasis itu artinya ada tiga yang perlu dijelaskan kepada jemaat. Ketiga-tiganya itu berbeda,
tetapi sebenarnya satu. Sebenarnya satu itu pengertiannya itu jamak di situ. Kalau sudah masuk ke dalam, garis ke dalam itu misalnya yang garis ke dalam itu Allah, ketiga-tiganya dinamai Allah. Jadi kalau Sang Anak atau Yesus Kristus itu dinamai Allah. Yang sebenarnya Allah itu adalah Bapa. Sedangkan Roh itu bisa juga dinamai Allah. Musa juga pernah dinamai Allah. Kalau teolog Islam kelas tinggi malah menamai dirinya Allah. Jadi nama dengan zat itu beda ya. Kalau zat itu dirinya, misalnya zatnya Allah, dirinya Allah, bedakan dengan nama. Jadi kalau nama bisa digunakan untuk bukan Allah, bukan Sang Pencipta ya. Kalau Sang Pencipta dinamai Allah, apakah manusia bisa dinamai Allah? Ya kalau orang teolog Islam ada yang menamai dirinya Allah, karena itu nama. Jadi orang Islam yang benar itu orang Islam yang sujud kepada yang punya nama, bukan sujud kepada Allah ya. Jadi terkadang orang Islam juga keliru memahami sujud kepada bait Allah. Ya sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.